Shalom, semangat pagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan satu ayat Alkitab dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan di dalam hati, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, faktor fisik seringkali menjadi faktor utama seseorang menilai sesamanya. Karena itu, banyak orang mengandalkan tampangnya yang rupawan, yang ganteng, yang gagah, yang cantik, yang seksi sebagai pendongkrak rasa percaya dirinya. Akhirnya orang hanya memusatkan diri kepada perkara-perkara jasmania saja dan melupakan perkara-perkara rohania. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hanya memikirkan hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara, daripada memperhatikan hal-hal rohani yang sifatnya kekal. Padahal di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 dengan jelas dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara, bagi Tuhan hal jasmania sama sekali tidak masuk dalam penilaian. Yang Tuhan nilai adalah hati kita, hati saudara dan hati saya. Ini berbicara tentang kerohanian atau berbicara tentang karakter seseorang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, watak, atau tabiat yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita wajib memiliki karakter seperti Dia. Karakter seperti Kristus. Sifat, akhlak, kejiwaan, watak, budi pekerti, tabiat kita seperti yang dimiliki oleh Kristus. Karakter inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar Tuhan. Saudara-saudara, karakter Kristus terbentuk di dalam kita melalui proses yang harus kita jalani seumur hidup. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, tetapi seumur hidup kita berproses untuk memiliki karakter seperti Kristus. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, milikilah hati yang rela diubah, yang rela dibentuk oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dan ke-8 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, syarat utama memiliki karakter seperti Kristus adalah tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus bergaul karib, bergaul akrab setiap hari dengan Tuhan, serta melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita diingatkan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita perlu firman Tuhan. Kita harus melakukan firman itu. Karena firman itu saudara berguna untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita dalam melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat berkat luar biasa disediakan Tuhan jika kita tinggal diam di dalam Tuhan dan melakukan firman-Nya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang memiliki karakter Kristus adalah sehat mental dan sehat spiritualnya. Orang sehat bukan berarti sekedar bebas dari penyakit secara fisik. Kesehatan mental juga menentukan kesehatan seseorang manusia secara utuh, secara keseluruhan. Saudara-saudara, kesehatan mental adalah hal yang mendasar bagi kemampuan manusia untuk berpikir, untuk berkembang, untuk berekspresi, untuk berinteraksi satu dengan yang lain, untuk mencari nafkah, serta menikmati hidup ini. Inilah alasan mengapa kita perlu menjaga dan memiliki kesehatan mental. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri-ciri seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu. Yang pertama, saudara. Jadi kalau kita melihat orang lain kesehatannya terganggu, kesehatan mentalnya terganggu, kita bisa lihat dari ciri-ciri ini. Yang pertama, menunjukkan perubahan kepribadian. Hal ini terjadi ketika kita tidak lagi merasa seperti diri kita sendiri, seperti diri orang itu sendiri. Atau ketika orang lain melihat kita bertingkah seperti orang lain yang benar-benar berbeda. Meniru orang lain, kepingin seperti orang lain. Saudara, itu cirinya bahwa kita ini sedang terganggu kesehatan mental kita. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, mengalami kecemasan, amarah, dan perubahan suasana hati. Saudara, ini ciri orang yang memiliki kesehatan mentalnya terganggu. Yang berikutnya, yang ketiga, menarik diri atau mengasingkan diri dari lingkungan sosial, senang menyendiri, tidak suka bergaul. Ini orang yang mentalnya terganggu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus bergaul dengan siapa saja supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita menjadi terang, supaya hidup kita menjadi garam, supaya hidup kita berguna bagi orang lain. Kita harus tampil di tengah-tengah mereka. Kita harus hadir di tengah-tengah mereka. Jangan menyendiri. Fungsi kekristenan kita, saudara, tidak akan dirasakan oleh orang lain. Kita harus bergaul dengan mereka. Yang keempat, saudara yang kasih oleh Tuhan, ciri-ciri seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu, melakukan hal-hal berbahaya dan hilangnya kemampuan mengurus diri. Umumnya orang yang memiliki masalah kesehatan mental tidak mampu untuk memperhatikan dirinya sendiri. Misalnya tidak peduli dengan penampilannya, tidak mau membersihkan diri atau mandi. Jadi yang tidak suka mandi, berarti mentalnya sedang sakit. Tidak mau makan. Mengurung diri dalam kamar menyendiri, saudara-saudara, atau justru makannya secara berlebihan, itu mentalnya juga terganggu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Suka mabuk-mabukan, suka kebut-kebutan, menggunakan narkoba, bahkan ada yang sampai berupaya bunuh diri, saudara. Jadi melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang berikutnya, yang kelima,
Ciri-ciri seseorang yang kesehatan mentalnya terganggu, merasa putus asa atau kewalahan dalam menjalani hidup sehari-hari ini. Ya. Jadi saudara tidak ada semangat lagi hidupnya. Mau nyapu malas, mau nyuci piring malas, mau masak malas, saudara. Ini ciri-ciri orang yang terganggu kesehatan mentalnya. Merasa putus asa atau kewalahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita harus menjaga dan memperbaiki kesehatan dan kondisi mental kita. Bagaimana caranya? Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjaga kesehatan mental kita. Kita harus bisa mengelola stres. Ya. Stres memang sulit untuk dihindari, tapi dapat diatasi. Ada cara-cara mengelola stres yang bisa kita lakukan seperti berjalan santai di luar ruangan, berolahraga, melakukan saudara meditasi atau berdoa, bertukar pikiran dengan sahabat, atau menulis buku harian, ya. Menulis saudara di Facebook yang membangun seseorang. Hal-hal tersebut dapat membantu pikiran untuk tenang dan melihat hidup dengan lebih jernih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental kita? Tetapkan tujuan yang realistis. Ya. Jadi kita harus bisa tetapkan tujuannya secara realistis, baik tujuan pribadi maupun profesional. Bila perlu tuangkan dalam bentuk tulisan, saudara yang kasih oleh Tuhan, tujuan-tujuan yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Yang ketiga saudara, berkumpul dengan orang yang mendukung kita. Ya. Orang yang punya hubungan sosial yang sehat terbukti mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan spiritual dan dapat hidup lebih lama. Ya. Saya ulangi, orang yang punya hubungan sosial yang sehat terbukti mengalami lebih sedikit gangguan kesehatan dan hidup lebih lama. Ya, saudara. Dan untuk menjaga kesehatan mental kita, kita harus memberikan diri, membantu orang lain. Selain bermanfaat bagi orang lain, melakukan kegiatan kerelawanan dapat membuat kita saudara merasa lebih baik dan lebih bermanfaat dalam hidup ini. Jadi kita perlu membantu orang lain. Saudara, yang berikutnya melakukan hal baru. Rutinitas yang monoton dapat membuat saudara mudah stres. Cobalah lakukan hal-hal yang baru seperti saudara menanam sekarang ini saudara, musim pandemi COVID ini, ya. Belajar bahasa baru, belajar memperbaharui penampilan, atau sekedar mengganti rute pulang pergi dari kantor, dari tempat kita bekerja. Biasanya kita lewat jalan Sudirman, coba kita lewat jalan Tamrin dan lain sebagainya. Melakukan hal baru dapat menyegarkan pikiran, bahkan membuat saudara lebih semangat dalam menjalani hari. Ya. Dan yang keenam, merawat kesehatan tubuh. Kesehatan mental tentu sangat bergantung pada cara merawat diri sendiri. Pastikan saudara makan beragam makanan sehat, istirahat dan minum air putih yang cukup, berolahraga, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, ya, dan lain sebagainya. Ingat saudara, bukan hanya kurang tidur, kelebihan jam tidur pun juga tidak baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Secara umum, kondisi kesehatan seseorang dapat dilihat dari kesehatan fisik maupun non-fisiknya. Seperti kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual merupakan salah satu elemen terpenting dalam melihat baiknya kualitas hidup seseorang. Kesehatan spiritual sama pentingnya dengan kesehatan fisik dan mental. Namun saudara, kenyataannya hari ini banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan fisik sebagai hal yang wajib dipenuhi tanpa memperhatikan kondisi kesehatan mental dan spiritualnya.
Hal ini terlihat dari betapa khawatirnya seorang ketika dirinya atau keluarganya terserang penyakit. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kesehatan spiritual mencakup mental yang sehat, mencakup ketenangan hati, mencakup pikiran atau perasaan dari rasa cemas, was-was, dan ketakutan yang berlebihan. Kesehatan spiritual juga mencakup bersihnya hati dari penyakit hati seperti saudara iri, dengki, sombong, keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita harus memiliki karakter Kristus. Ya, karakter ini tidak kita dapatkan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tetapi selama kita hidup, kita berproses terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ciri-ciri orang yang memiliki karakter Kristus adalah sehat mental dan spiritualnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti Rakerda. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.